Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sejarah Perjuangan Islam. Kita sering membahas Khalifah Umar bin Abdul Aziz, era keadilan dan zuhud. Tapi, sejarah juga mencatat kisah yang jauh berbeda, yang terjadi tepat setelahnya. Dia adalah Yazid bin Abdul Malik, atau dikenal sebagai Yazid II Khalifah ke-9, dinasti Umayyah. Masa pemerintahannya 101 sampai 105 Hijriah, menjadi titik balik yang menyedihkan, di mana reformasi ditiadakan dan kekacauan politik kembali melanda. Siapa Yazid II? Bagaimana ia bisa naik tahta setelah Umar II? Dan mengapa era kekuasaannya dikenal sebagai akhir tragis dari keemasan Umayyah? Dalam video ini, kita akan membedah kisah lengkap Yazid bin Abdul Malik, dari lahir hingga wafat. Yazid bin Abdul Malik lahir sekitar tahun 70 Hijriah. Ia berasal dari garis keturunan bangsawan murni Umayyah. 1. Garis keturunan. Ayahnya adalah khalifah legendaris, Abdul Malik bin Marwan, dan ia adalah saudara dari Khalifah Al-Walid I dan Sulaiman. 2. Jalur kekuasaan. Yazid II naik tahta bukan karena popularitasnya, melainkan melalui wasiat berantai yang sangat rumit. Khalifah Abdul Malik mewasiatkan kekuasaan kepada putranya, Al-Walid I, lalu adiknya Sulaiman. Sulaiman kemudian mengubahnya menjadi Umar bin Abdul Aziz, lalu kembali ke garis keturunan sebelumnya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Umar bin Abdul Aziz memenuhi wasiat ini, menjadikannya pengganti resminya yang pertama. Proses ini memastikan bahwa ketika Umar kedua wafat pada 101 Hijriah, Yazid bin Abdul Malik otomatis menjadi khalifah, meskipun gaya hidupnya dikenal kontras dengan pendahulunya. Ketika Yazid II naik tahta, Bani Umayyah yang sebelumnya hidup dalam kekangan moral Umar II bersorak gembira. Mereka tahu era zuhud telah berakhir. 1. Pembatalan kebijakan ekonomi. Ini adalah langkah pertamanya yang paling menghancurkan warisan Umar. 2. Pengembalian harta. Banyak harta yang disita dan dikembalikan ke Baitul Mal kas negara oleh Umar ayah harta yang dicurigai tidak sah kini diminta kembali oleh pemilik lama. Yazid II mengizinkannya membuat kas negara kembali kosong. Pajak. Beberapa kebijakan pajak yang menguntungkan rakyat kecil dan mawali non-Arab Muslim kembali diubah, menambah beban ekonomi rakyat. 2. Budaya istana kembali mewah. Yazid II dikenal mencintai kemewahan, musik, dan hiburan. Budaya istana yang tadinya fokus pada ilmu dan ibadah, kembali menjadi pusat pesta dan kemewahan. Dikisahkan, ia sangat terikat pada dua budak wanita kesayangannya, Hababah dan Salamah. Pembatalan reformasi inilah yang membuat para sejarawan menilai masa Yazid II sebagai periode kemunduran moral dan administrasi setelah kilauan singkat Umar bin Abdul Aziz. Masa pemerintahan Yazid II, 4 tahun diwarnai oleh gejolak politik dan militer yang hebat, menunjukkan hilangnya stabilitas pasca reformasi. 1. Pemberontakan Yazid bin Al-Muhallab 102 Hijriah. Pemberontakan terbesar datang dari Yazid bin Al-Muhallab, seorang gubernur yang kaya dan ambisius. Ia memberontak di Irak dan Khurasan, menolak Khalifah Yazid II, dan menuntut kekuasaan sendiri. Pemberontakan ini sangat sulit ditumpas dan memakan biaya militer dan jiwa yang sangat besar, menguras Baitul Mal yang sudah terkuras. 2. Konflik internal dan Khawarij. Selain itu, ketidakpuasan agama dan politik kembali merebak. Kaum Khawarij kembali aktif di beberapa wilayah, menentang kepemimpinan Yazid II yang mereka anggap tidak Islami. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Yazid II tidak memiliki legitimasi moral dan dukungan luas yang dinikmati Umar. 2. Pemerintahan Yazid II adalah masa di mana kesenangan pribadi lebih diutamakan daripada stabilitas negara, memicu konflik yang kemudian menjadi pemicu keruntuhan Umayyah di masa depan. Yazid bin Abdul Malik wafat pada tahun 105 Hijriah, 724 Masehi, di usianya yang masih relatif muda, setelah memerintah sekitar 4 tahun. Penyebab wafatnya konon karena penyakit yang diperparah oleh kesedihannya setelah kehilangan budak kesayangannya, Hababah. Yazid II mewariskan kekacauan. Namun, warisannya yang paling penting adalah memastikan garis suksesi berlanjut sesuai wasiat Umar II. Setelah Yazid II wafat, tahta beralih kepada Hisham bin Abdul Malik yang mencoba mengembalikan sebagian stabilitas. Kisah Yazid II adalah peringatan tentang bagaimana kepemimpinan yang mengutamakan kenikmatan pribadi dan melupakan reformasi bisa dengan cepat membawa sebuah kekuasaan ke jurang kehancuran. Apa pendapat Anda tentang perbandingan antara Yazid II dan Umar II? Tuliskan di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.